Baik, kita lanjutkan. Setelah kita memahami dan mencermati sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat, lalu kita beranjak ke slide selanjutnya, yaitu kajian hadis. Di sini ada riwayat hadis dari Abu Hurairah. Langsung saja Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah, wa man ata'a amira faqad ata'ani, man 'asa amira faqad 'asani. Akhrajahu Al-Bukhari. Ya, terjemah hadis. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang taat kepadaku, maka berarti ia taat kepada Allah. Dan siapa yang maksiat kepadaku, maka berarti dia maksiat kepada Allah. Dan siapa yang taat kepada pemimpin yang aku angkat, berarti taat kepadaku, ya. Dan siapa yang melanggar amir, pemimpin yang aku angkat, berarti melanggar kepadaku. Ya. Di sini punya adalah Allah dan Rasulnya, karena memang pemimpin adalah penerapan, pengejawantahan ataupun sambung lidah, ya, Allah dan Rasulnya. Maka siapapun itu, siapapun pemimpinnya, ya kita harus taati selama masih berjalan pada jalan koridornya perintah Allah dan Rasulnya, dan pemimpin itu tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, isi dan kandungan hadis. Hadis ini menegaskan agar setiap muslim senantiasa taat kepada Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ulil amri di antara kalian. Ya, maka kita wajib menaati, ya, menaati seorang pemimpin di antara kita. Poin yang kedua, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar. Contoh, sholat, zakat, ya wajib kita jalani. Ya, hadisnya kita dilarang untuk berminuman keras, dilarang untuk berzina, dilarang untuk mabuk-mabukan, berjudi, ya. Maka itu sudah jelas, ada kejelasan ataupun keterangannya lebih jelas di dalam kitab-kitab hadis. Ketaatan kita, poin ketiga, kepada ulil amri bersifat sementara dan bersyarat, yaitu selagi perintah tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, wajib kita menaatinya. Kita lihat, sementara dan bersyarat. Pemimpin yang ada di suatu negara itu ada sementaranya, dalam artian tidak kekal, ada jangka waktunya. Maksimal ya 5 tahun, ada yang 3 tahun, ya, mulai dari jenjang RT, RW, bupati, wali kota, gubernur, presiden, ada jangka waktunya. Makanya bersifat sementara. Bersyarat dalam artian ada pemilihan, ya, sebelum dicalonkan dan sebelum diketuk palu seorang pemimpin, ada yang namanya proses, yaitu proses pemilihan. Ya, itu maksudnya. Ya. Batasan taat kepada ulil amri. 1. Taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan dan menyuruh memerintahkan berbuat maksiat. Boleh, ya, kita taati. Ya. Poin yang kedua, taat kepada pemimpin meskipun tidak memenuhi hak rakyat. Ada di suatu negara mungkin, ataupun di negara kita, banyak juga, ada juga pejabat-pejabat yang tidak memenuhi hak rakyat. Tetap karena mereka sudah menjalankan prosesnya dan sudah diketuk palu, ya sudah, kita taati sampai waktu itu habis, yaitu jangka waktunya 5 tahun ataupun 3 tahun. Ya wajib kita taati, ya, selama perintah tersebut memang masih kita mampu untuk menaatinya. Ya. Contoh perilaku taat pada aturan. Kalau misalkan di sekolah, ya pakai
bahasa Bapak adalah ya taat pada disiplin, tidak coret-coret, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak taman sekolah, ataupun ngobok-ngobok kalau misalkan ada ikannya. Jangan membuang sampah sembarangan, ya. Baju ya dimasukkan, jangan dikeluarkan. Tidak merokok, ya. Di jalanan ataupun rambu-rambu lalu lintas ya tidak melabrak ataupun tidak menerobos lampu merah, ya. Ada batas putih, jangan dilebihkan tapi mundur, ya. Apalagi jangan ngamen lah terlalu banyak. Ngamen ya kadang-kadang kita jumpai di rambu-rambu lalu lintas ataupun di lampu lalu lintas. Jangan berdagang di lampu lalu lintas atau rambu-rambu, karena itu mengganggu dan tidak nyaman dilihatnya. Di lingkungan jangan membakar hutan, jangan injak-injak taman, ya, ataupun jangan merusak, jangan mematahkan pohon, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Yang keempat, mungkin di keluarga ya hormat dan patuh pada orang tua, tidak membentaknya, menghormati kakak ataupun adik kita, jangan merasa paling dewasa dan lain sebagainya. Apabila orang tua memerintahkan untuk membeli sesuatu ya kita laksanakan dengan baik, jangan menggunakan ya. Wala taqul lahuma ufin, janganlah berkata kepada keduanya di dalam surah Luqman yaitu ya, karena itu termasuk perbuatan yang durhaka ataupun dosa besar kepada kedua orang tua kita, ya. Seperti itu penjelasannya. Nah, di sini terdapat latihan-latihan yang harus kalian kerjakan dari halaman 14, 15 dan 16. Di sini di buku latihan pilihan ganda 10 dan esai 10. Di pilihan ganda kalian tulis keterangannya. Misal kalian pilih C, keterangannya adalah bertakwa kepada Allah. 1 jawabannya C, tulis keterangannya bertakwa kepada Allah, ya. Ada 10 poin. Yang B, Romawi yang kedua, langsung saja jawab, nggak usah. Secara etimologi kata tar berarti tunduk, langsung 1 tunduk, ya, seperti itu, ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata ataupun penjelasan kurang meluas, kurang apalah di benak kalian, nanti kita tanya jawab di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihada. Taufiq syukran li walakum. Jumpa lagi di bab yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.